Jadi itu zaman saya kan Agung itu dari mengawal tapi berkuasa penuh. Oke, saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, selamat pagi menuju siang. Pada hari ini sengaja kita mengadakan satu acara yang istilahnya silaturahmi, karena ini masih dalam suasana Idul Fitri. Jadi kan kita silaturahmi dengan teman-teman para insan media juga ini. Jadi silaturahmi, tapi tentu silaturahmi dalam perspektif insan media adalah sharing informasi, pikiran-pikiran, gagasan-gagasan. Bukan hanya sekedar salam-salaman, setelah itu ketawa-ketawa baru hantam-hantaman lagi, bukan itu. Ya, jadi oleh karena itu pada hari ini sudah hadir ini di samping kiri saya ini semua ini. Pertama adalah ya teman kita, saya kira sudah tahu semua, namanya Hinca Panjaitan. Ini masuk perkumpulan para sekjen-sekjen partai-partai politik. Jadi saya 8 tahun, nah ini setelah ini sudah sekarang yang lain-lain nanti nyusul. Jadi Hinca dari Demokrat, dan dalam posisi di TKN adalah ya ketua tim Eko, ya apa namanya? Komandan tim hukum. Oh, komandan tim hukum. Nah ini komandan, berarti kalau komandan ada anak buah. Nah ini kita ya anak buahnya. Kemudian yang ketiga yang di sebelahnya adalah Doktor ya SS. Apa kepanjangan SS? Wadi komandan dan sekaligus ketua tim advokasi ya DPP PAN. Ini ada dua nama ini, dia namanya Fahri gitu. Ini bukan Fahri Hamzah. Bukan Fahri Hamzah, Tapi Fahri Bahmid. Tetapi secara khusus mewakili Bang Yusril di persidangan MK. Ini adik saya susah dipisahin. Nah, saudara sekalian, saya ya dalam kapasitas sebagai jadi saya sekretaris. Nah, saudara sekalian, untuk mengawali ini ya saya ingin menyampaikan bahwa kemarin kita ini sudah menerima perintah harian dari Presiden terpilih, dan mengingatkan juga kepada mereka ini sebagai tim yang ada di depan bahwa ya tidak boleh pendukung-pendukung 08 ya 02 untuk turun aksi di jalan. Ini perintahnya ini jelas. Nah, setelah itu kita ini lagi ngobrol-ngobrol, kenapa sih misalkan Presiden terpilih melarang, padahal mereka ini banyak sekali mau turun juga. Nah, ternyata di balik itu kalau kita turun sama dengan kita tidak percaya MK. Kita harus percaya MK sebagai sebuah lembaga yang independen, yang mandiri, yang betul-betul di dalam proses yang ada ini tidak boleh tidak kecuali berdasarkan pada norma-norma hukum. Dan di situ saya kira nanti saudara Fahri bisa jelasin apa sih fungsi MK itu, kan cuma 4. 4 fungsinya, ini Komisi 3 4 fungsinya, baru 1 kewajiban. Pertama adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kemudian kalau ada sengketa kewenangan lembaga tinggi negara. Kemudian yang ketiga adalah masalah pembubaran partai politik, dan terakhir adalah sengketa pemilu, sengketa di sini gitu loh. Nah, kemudian kewajiban apabila DPR ada pernyataan pendapat, lalu di sana wajib hukumnya untuk merespon. Nah, ini aja kan kalau lebih dari situ. Nah, artinya Pak Prabowo Presiden terpilih mengisyaratkan kepada seluruh jajaran yang ada di bawah ini, jangan turun, kita harus percayakan kepada MK sebagai sebuah lembaga yang mandiri, yang independen, tidak mungkin terintervensi apapun dan lain-lain sebagainya. Dan betul-betul berfungsi untuk menjaga konstitusi. Salah satu cara untuk menjaga konstitusi adalah menetapkan putusan ya tentu pada norma-norma hukum dan didukung oleh fakta-fakta hukum, bukti-bukti. Nah, ini nanti jelasin, bukan narasi maksudnya seperti itu. Nah, lalu dari teman-teman juga ini kan aktivis semua nih. Ya, tapi begini ada juga gerakan ini seakan-akan sudah ada pressure opini nih. Nah, ini itu bahasanya Sudin ini. Ini ada pressure opini, bahkan lebih kalau ada juga istilahnya abuse of opinion. Nah, ini kalau sudah muncul seperti ini tidak lagi dalam rangka untuk, tapi opini-opini sudah bukan hanya mempengaruhi, sudah tekanan dan lain-lain sebagainya gitu loh. Nah, karena itu
Ya teman-teman, ya udah, kita sami'na wa ta'na kepada presiden terpilih, jangan turun, tetapi tidak berarti tidak boleh kita memberikan informasi yang benar kepada rakyat. Nah, karena itu acara hari ini kita berikan informasi yang benar sesuai dengan fakta, koridor hukum dan lain-lain sebagainya itu. Nah, ada lagi yang keenam tentang masalah paradigma yang dikembangkan di sini, bukan persoalan kalah menang. Karena ada yang pernyataan tuh kemarin bahwa ini beratkan sepak bola harus kalah menang. Nah, kita berpikir bukan kalah menang, yang menang sudah jelas. Nah, siapa yang menang? Yang menang adalah bangsa Indonesia. Gitu loh. Dan kita percayakan bahwa bangsa Indonesia menang karena MK-nya independen, mandiri, tidak intervensi, tidak takut kepada ya pressure opini, apalagi abuse of opinion. Tidak ada itu semua. Jalan pada koridor. Kita percaya, kita bergerak di sini nih. Bagaimana koridor ke depan ini, bahwa Mahkamah Konstitusi itu adalah menyelesaikan masalah. Ya, dengan tetap menjaga sebagai penjaga konstitusi ya. Ini kan penting ini. Nah, oleh karena itu maka putusan apapun yang diambil itu harus menjadi solusi. Bukan menimbulkan masalah baru. Jadi kalau ada desakan-desakan bahwa perlu ada terobosan, perlu ada keberanian, perlu apa, di sana sudah orang berani semua. Tapi juga orang arif. Ya, tidak mungkin mengambil keterobosan apabila itu merusak konstitusi dan tidak menyelesaikan masalah, bahkan kemungkinan akan menimbulkan masalah baru yang mungkin jauh lebih rumit daripada masalah hari ini. Kalau misalkan ada begitu. Dan karena itu sering kita katakan bahwa terobosan baru yang dipaksakan tidak faktual, tidak berdasarkan pada alat bukti, dan menyimpang daripada norma-norma, itu justru menimbulkan masalah baru dan bisa memicu persoalan-persoalan dan berpengaruh terhadap sistem hukum nasional dan bahkan sistem kehidupan sosial kebangsaan kita. Nah, oleh karena itu, saya terus terang aja, saya bicara sebagai sekretaris ya TKS, tim kerja strategis Prabowo Gibran. Kita berpikir bahwa Pak Prabowo sudah menyampaikan selaku presiden terpilih, yang menang adalah bangsa Indonesia. Dan itulah sebabnya sejak baik masih quick count kemudian real count, Pak Prabowo sudah selalu bicara yang menang adalah bangsa Indonesia. Karena itu saya terpilih, ini adalah presiden untuk Indonesia, karena itu akan merangkul semua. Dan karena itu di sini Pak Prabowo sangat konsisten. Konsistennya apa? Bahwa kita percaya kepada MK dan kita meresponnya dengan semangat kebersamaan, semangat kekitaan, semangat persaudaraan. Sehingga dengan demikian selesai nanti ini tidak lagi menyisakan masalah, baik masalah hukum maupun masalah-masalah sosial. Dan karena itu kita di TKS itu mencoba memberi satu koridor. Semuanya ini ada benarnya gitu loh. Dan kita juga harus mengakui bahwa pemilu dari pemilu kita lakukan pasti ada masalah. Pasti ada, tidak mungkin ini 100% benar. Tapi ada masalah dan lain sebagainya. Nah, karena itu pikiran teman-teman yang mengajukan permohonan dari paslon 1, paslon 3 dengan di sini perbedaan bahwa narasi-narasi yang disampaikan itu ada benarnya. Dan semangatnya juga kita sama. Apa itu? Dalam rangka perbaikan ke depan. Agar supaya apa yang terjadi ke depan betul-betul merupakan format. Bukan hanya keinginan kelompok-kelompok tertentu. Nah, karena itu kemarin kita mencoba membuat. Jadi sebenarnya di sini salah satu untuk menjaga konstitusi ini, ya Mahkamah Konstitusi tinggal mengarahkan nih, ada koridornya nih, langkah-langkahnya nih. Dari paslon 1, paslon 3 seperti apa. Punya niat yang baik untuk memperbaiki, ada koridornya. Kan tidak langsung ada terobosan, tapi tahapan per tahapan. Apa tahapannya? Nah, ini Pak Sudin ini sudah paham betul ya bagaimana. Kalau dulu kita kenal ada TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan kebangsaan. Untuk menindaklanjuti ini kan perlu ada penataan institusinya, kelembagaannya. Kan perlu perlu dibentuk, yang oleh Profesor Jimli memberi nama pembentukan Majelis Etik Nasional. Tapi teman-teman ketika sama si DPR itu ada Dewan Etik Nasional.
Nah ini kan perlu. Jadi untuk melakukan ini supaya sebagai sebuah peranata, sebagai sebuah lembaga, sebagai sebuah perlu penataan regulasinya, lembaganya. Maka perlu ini. Kalau ini misalkan MK mau rekomendasikan segera bentuk, ya mau tidak mau teman-teman Pak Sudin di DPR ini akan melakukan. Nah ini satu sisi. Jadi bukan hanya itu. Bisa juga karena dalam rangka untuk masa depan supaya kehidupan kita ini betul-betul memiliki sistem ketatanegaraan yang utuh, yang formatnya dibangun berdasarkan ciri karakter Indonesia, kegotong royongan, kekeluargaan, musyawarah mufakat dan lain-lain sebagainya, kan perlu evaluasi dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah berjalan sudah kurang lebih 20 tahun sejak tahun 2001 terakhir. Kan ini kan 21 tahun. Dan lain-lain kan perlu ada evaluasi. Dan saya ingat sekali lagi, Bang Buyung ketika itu almarhum, saya masih di Komisi 3 ketika itu Pak Sudin, itu mengingatkan Dinda Idrus ini amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini belum selesai, masih menyisakan banyak masalah yang perlu diharmonisasikan. Belum lagi bicara tentang sistem pemerintahan presidensial. Kita tahu ini lahir di mana? Di Amerika. Sistem parlementer lahir di mana? Di Inggris. Lalu Indonesia mencoba ada semi dan lain-lain sebagainya. Dan bentuknya seperti apa ini kan sekarang sudah tarik menarik dan lain-lain. Jadi kalau ada permainan yang terjadi boleh jadi. Kenapa? Karena format sistem pemerintahan kita ini belum ideal dan belum dibangun berdasarkan ciri karakter bangsa kita. Nah, ke depan ini, kalau ini direkomendasikan, pasti Pak Sudi juga nanti segera kita harus bentuk tim untuk menindaklanjuti apa dan lain-lain. Nah, satu sisi. Dan sisi lain, kalau ada desakan untuk mengambil terobosan, saya kira kita punya keyakinan MK pasti akan konsisten pada apa yang mengatur selama ini, independen, kemudian mandiri, tidak terintervensi apapun, tetapi memutuskan masalah berdasarkan norma-norma hukum dan alat-alat bukti. Untuk apa? Untuk menjaga. Nah, kalau ini dilakukan, maka kita sudah tahu bahwa yang menang adalah bangsa Indonesia. Artinya adalah MK konsisten sebagai sebuah lembaga memutuskan masalah, tidak terintervensi oleh siapapun, tapi mandiri, kemudian independen, dan koridornya adalah norma-norma hukum didukung oleh alat-alat bukti yang pasti. Itu dari tadi Pak Fahri Bahmid. Jadi misalkan menyimpulkannya dari situ. Saya kira demikian. Silakan bertanya kepada silakan